seluruh kehidupanku, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Engkau Tuhan yang paling mengerti, Engkau pribadi yang memahami dalamnya relung hati. Kau tahu, kau mengasihiku. Ku percaya kuasa-Mu ajaib, ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Mujizat nyata dalam hidupku. Ku percaya menolongku, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini, itu semua Engkau yang memberikan kesempatan, Engkau yang memberikan anugerah-Mu buat setiap kami Tuhan. Mari Bapa, bahwa setiap kami masuk ke dalam hadirat-Mu, lebih lagi melalui pujian dan penyembahan kami di tempat ini, melalui firman yang akan kami dengar Tuhan. Buat setiap kami mengerti isi hati-Mu, lebih lagi Tuhan. Sehingga kami pulang dari tempat ini Tuhan, kami semakin mengenal Engkau secara pribadi. Terpujilah nama-Mu di dalam satu nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang siap memuji nama Tuhan. Sama-sama kita mau katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Engkau
Tiap hari menanti janjimu, ku tak lelah menunggu jawabmu. Engkau Tuhan tak pernah gagal. Amin. Engkau Tuhan tak pernah
ada sampai saat ini, semua karena kasih-Mu kepada kami Tuhan. Jikalau kami boleh berdiri sampai saat ini, itu karena semata-mata hanya anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Selain daripada persembahan kami, selain daripada waktu kami, selain daripada talenta kami, dan juga Tuhan kami mau memberikan hati kami yang sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan katakan persembahan yang sejati adalah hidup-Mu, sehingga yang lain pun mengikutinya. Sehingga Tuhan hari ini kami tidak lagi menghitung-hitung dengan Tuhan, menghitung waktu kami, menghitung persembahan kami, menghitung talenta kami, tapi kami berikan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan biarlah melalui firman Allah juga Tuhan menuntun setiap langkah kami, sehingga setiap jalan kami, langkah kami tidak tersandung oleh karena dosa kejahatan kami. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar akan mengubah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi setiap kami di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Allah. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Apa yang perlu kita banggakan di dalam mengikut Tuhan? Jikalau kita hanya setia tetapi tidak rendah hati, saudara, tidak ada gunanya. Tetapi ada orang yang rendah hati tetapi tidak setia, juga tidak ada gunanya. Kerap kali kita hanya memikir cuma salah satu saja, tapi kita tidak melengkapi yang lain. Oleh sebab itu Tuhan selalu mengajarkan kepada kita untuk karakter kita yang dirubah. Sehingga Dia katakan dulu kita manusia lama telah dirubah menjadi manusia baru. Bukan cuma satu bagian saja, saudara. Orang rendah hati itu bisa saja karena memang dia membutuhkan sesuatu. Namun belum tentu dia setia. Apa yang setelah dia butuhkan dan dia dapat, maka belum tentu dia setia. Orang setia juga sama, saudara. Kalau setia terus, tapi tidak pernah rendah hati, tidak ada gunanya juga. Kita melihat banyak orang, ahli Taurat, orang Farisi, itu setia di dalam agama. Dia memberikan persembahan, dia memberikan perpuluhan, tidak berzina, tidak mencuri, tidak membunuh. Dia berpuasa seminggu 2 kali. Kesetiaan terhadap agama cukup bagus. Berpakaian putih, selalu ada di bait Allah. Siapa yang bisa ngelawan dia dalam kesetiaan? Tetapi saat itu suatu hari dia tidak dijumpai, yaitu karakter rendah hati tidak ada. Maka Tuhan juga tidak suka. Mungkin ada orang yang rendah hati juga sama. Datang rendah hati terus. Kalau ketemu di rumah Tuhan, di bait Allah, dia rendah hati. Tetapi ditunggu-tunggu, minggu depan kok nggak ada. Tuhan mungkin tunggu lagi minggu depan kok nggak ada. 2 bulan kemudian muncul, rendah hati sekali saudara. Tapi besok minggu depan lagi nggak ada. Apakah seperti itu? Kebenaran itu tidak bisa satu kotak saudara. Tapi kebenaran itu ada satu kehidupan dalam kehidupan kita. Bukan hanya tampilan muka yang bagus. Bukan hanya suara yang bagus. Tapi perilaku hidup dan hati itu juga harus bagus. Banyak orang mungkin cuma mulutnya bagus. Mungkin penampilannya bagus. Belum tentu hatinya bagus. Oleh sebab itu Tuhan ingin supaya hari ini kita mengubah bukan cuma tampilan luar. Luar itu bisa panggil orang untuk make up, untuk memperbaiki, untuk dekorasi. Tapi yang dalam itu tidak mungkin kita orang lain bisa. Hanya pekerjaan Tuhan yang bisa. Sebab itu siapa yang bisa berubah? Yaitu di dalam dirinya, bukan tampilan luar. Berarti itu Allah sedang mengerjakan hidupnya. Tetapi banyak orang saudara, seakan-akan Allah memperbaiki dia. Allah sepertinya mendandani dia.
dengan penampilan-penampilan luar semuanya. Demikian kita bisa make up rumah kita. Kita bisa make up mobil kita. Tetapi mungkin itu saudara, kreditnya sudah macet. Atau kita gereja, kita make up begitu indah sekali. Alat-alat yang mahal semuanya. Tetapi perilaku kita belum tentu baik. Orang datang berbondong-bondong hanya untuk menikmati suasana. Tapi dia tidak bisa menikmati kehidupan dari orang-orang itu. Bayangkan kalau rumah itu megah, rumah itu mewah. Barang-barang mewah semua. Tapi antara suami, istri, anak, dan orang tua semua dingin. Apa yang terjadi dalam kehidupan itu? Apakah kita mencari tempat? Yaitu tempat yang megah, tempat luar yang indah. Kita cukup dipuaskan. Saudara pergi satu restoran yang indah, yang megah, sudah mahal berani. Tapi kalau tidak ada kehidupan, pelayannya tidak ramah, karakternya tidak ada. Pasti saudara juga tidak mungkin datang kembali. Yang kita butuhkan itu saudara di gereja, bukan pelayanan yang ramah saja. Tapi perilaku kehidupan kita. Dalam diri kita yang harus kita rubah. Supaya orang keluarga kita, saudara kita bisa menikmatinya. Hanya melalui firman Allah. Satu contoh kita lihat di dalam firman Tuhan dalam kitab Lukas. Pasal 18 ayat 9 sampai dengan 14. Oleh sebab itu tema kita doa membangun masa depan. Bukan cuma ingin satu keinginan yang harus diwujudkan. Banyak orang berdoa supaya keinginannya terwujud, gak salah. Tapi masa depannya tidak pernah dirubah. Tuhan memberikan kepada kita apa yang kita minta. Tapi kalau hidup kita tidak pernah berubah, masa depan kita tidak akan pernah berubah. Masa depan kita akan berubah kalau hidup kita ada perubahan. Tapi orang datang di gereja cuma berdoa minta kebutuhannya, minta sesuatu. Tapi lupa dengan masa depannya. Sehingga akhirnya dia terus golong terus ke gereja cuma untuk minta sesuatu lagi. Minta sesuatu, masa depan menjadi gelap. Kita lihat dulu Lukas 18 ayat 14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar, pembenaran diri, dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi, dan yang lain ada pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Ucapan syukur terlalu bagus. Kita sering diajari untuk mengucap syukur. Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, cukup bagus. Bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai. Sudah mengucap syukur, hidupnya bagus. Dan aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ini yang ditetapkan oleh banyak gereja. Sehingga gerejanya bertumbuh. Tapi rohani, hidup kita, hati kita, perilaku kita tidak pernah tumbuh. Kita aktif di gereja seperti ahli Taurat ini atau orang Farisi ini. Tapi apa yang kata Tuhan kita lihat perbandingan ini. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara lihat apa yang terjadi di kehidupan ini. Ini terjadi juga di kehidupan sekarang. Orang berpenampilan mengutamakan saudara agamawinya. Melakukannya semuanya. Dia mengucap syukur. Dia menekankan perpuluhan, persembahan. Berpakaian putih di bait Allah. Mungkin khotbahnya bagus. Mungkin karunia hebat. Tetapi dia meninggikan dirinya. Berarti apa yang nampak luar terlalu bagus. Agamawinya bagus.
tapi perilaku dan hatinya tidak bagus. Orang hanya cuma melakukan kewajiban agama. Dan jangan sampai kita lakukan seperti ini. Contoh yang bagus yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Jadi kita bukan hanya setia ke gereja seperti orang Farisi. Tapi kalau tidak rendah hati tidak ada gunanya. Banyak orang yang rendah hati tapi tidak pernah setia. Juga tidak ada gunanya. Sehingga firman Tuhan itu mengajar kita benar. Bahwa karakter kita yang harus dirubah. Bukan cuma satu bentuk kecil. Kehidupan kita yang harus berubah total. Saudara, makanya Tuhan tidak membentuk kita untuk satu perubahan kecil. Tapi siapa yang di dalam Tuhan menjadi ciptaan baru totali. Tapi kita masih datang ke Tuhan gereja. Kita mesti punya politik strategi. Saudara kita belajar menipu orang. Kita belajar untuk ini. Itu sudah tidak boleh ada. Secara fisik kita pelayanan. Mungkin orang lihat kita bagus sekali. Hati kita, perilaku kita. Tuhan yang lihat. Orang cuma melihat apa yang nampak luar. Tetapi Tuhan melihat apa yang ada di dalam. Jangan cuma ingin dilihat orang. Belajar untuk dilihat oleh Tuhan. Amin. Manusia sudah digiring untuk belajar. Supaya dilihat orang, dihargai orang, dipuji orang. Tetapi mereka tidak pernah dilatih, diajar di gereja. Supaya dilihat oleh Tuhan. Sebab itu di gereja bukan bicara tata cara agamawi. Puasa yang dirubah, persembahan perpuluhan ditekankan. Saudara. Tetapi hati tidak pernah dirubah. Pujian boleh indah, boleh semerbak, hebat sekali. Tapi Tuhan katakan bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Tapi hatinya menjauh. Saudara, doa itu bukan keinginan kita yang terwujud. Tapi doa itu membuka satu wawasan masa depan yang baru. Sampai di surga, pintu surga pun terbuka. Yang belum kita datangin. Tapi Tuhan sudah janjikan di surga itu. Berarti itu adalah hubungan ke masa depan. Bukan cuma sejenak saat ini. Sebab itu kita lihat poin pertama dikatakan apa saudara? Kewajiban agamawi. Ya. Dibangun, tetapi dia lupa membangun karakternya. Bukan kewajiban agamawi, tetapi membangun karakter. Kalau karakter dibangun, masa depan dibangun. Kalau karakter terbangun, berarti Tuhan yang membangunnya. Tapi kalau agamawi, saudara, itu hanya satu kewajiban saja. Persembahan kewajiban, perpuluhan kewajiban, datang di gereja kewajiban, melayani kewajiban. Tapi kalau tidak disertai karakter, berarti kita dibimbing saudara oleh keinginan kita saja yang untuk beragama. Kita mengenal Allah, tetapi Allah tidak mengenal kita. Kita percaya kepada Tuhan, saudara, tapi Tuhan tidak pernah mempercayakan dirinya kepada kita. Karena Tuhan tidak mau tinggal di dalam kehidupan kita yang agamawi. Tuhan ingin tinggal di pada kita dengan karakter hati yang benar. Karena Tuhan bukan tinggal di tubuh kita di luar. Tetapi dia tinggal di dalam diri kita. Saudara. Makanya di gereja kita perlu belajar. Kalau enggak kita akan make up di luar terus. Hati enggak. Hatinya belum dirubah. Matius 7 ayat 1 dan ayat 2. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi gak perlu lihat orang kiri kanan. Penampilan luarnya gak usah banyak ngomong dipuji. Saudara harus memperhatikan yang ada di dalam dirimu. Berapa lama saya melayani gereja, itu tidak menentukan kita hebat di hadapan Allah. Berapa dalam kamu mengasihi Tuhan Allahmu, itu yang menentukannya. Saudara, Ananias Safira itu hidup lama setelah mengenal Tuhan Yesus.
Dia ikut pelayanan juga, anak-anak Safira. Dia memberikan persembahan. Tapi akhirnya dia mati. Saudara, karena menipu Roh Kudus. Sempat pelayanan, memberi persembahan. Penjahat di samping Yesus tidak pernah memberi persembahan. Tidak sempat melayani. Belum pernah berpuasa. Belum pernah ke gereja di rumah Tuhan. Tapi hatinya diberikan kepada Tuhan. Bukan tubuhnya, bukan hanya pelayanannya. Tapi hatinya untuk Tuhan. Jangan mengukur kita dengan ukuran kita, saudara. Kalau saudara selalu mengukur orang lain dengan ukuranmu, itu ukuran akan diberikan kepada kita. Belajar hari ini. Jangan membandingkan, aku 20 tahun pelayanan. Kamu cuma 5 tahun. Tunjukkan 20 tahun itu. Bukan untuk membedakan waktunya. Tapi tunjukkan kematangan jiwamu. Amin. Seperti buah. Buah menunjukkan, ini loh aku buah. Gitu. Yang lama berkata, ini aku juga sudah lama jadi buah. Tapi ini busuk. Harusnya menunjukkan kematangan hidup kita. Enggak perlu menunjukkan, saudara, berapa lama kita melayani. Berapa banyak kita berikan kepada Tuhan. Tetapi itu hanya urusan kita dengan Tuhan secara pribadi. Saudara, kita melihat, mungkin kita bicara tentang sebuah gelas. Mungkin hidup kita seperti gelas, bersih. Bersih sekali. Wah, licin. Tapi kalau airnya kotor, saudara, tidak ada gunanya. Air tidak bisa diminum. Karena air itu bukan tergantung dari gelasnya. Saudara. Kalau gelasnya persihannya kotor, akan jadi bersih. Tidak mungkin. Kita kerap kali datang dengan tubuh kita ke gereja. Tapi hati kita kotor. Penuh kejahatan, sakit hati, iri hati, kecewa, kemunafikan, suka macam-macam. Tapi kita datang di gereja seperti orang Farisi. Semuanya lakukan bagus. Dalamnya kotor. Mungkin saudara berkata, aku ada air yang bersih. Saudara, saya kemarin dahulu, saya waktu di Singapura, kami duduk, kami minum kopi. Akhirnya teman saya berkata, kita perlu minum air ini. Ya, beli aja di sini air. Dia lihat air biasa harganya mahal. $3. Padahal di supermarket $1. Pak, aku tak beli di luar aja. Waduh, ya sudahlah. Yang penting sudah beli kopinya dulu. Kamu beli roti lagi deh 1 supaya kita nggak sungkan. Kopinya habis, masa kita nggak makan. Ya sudah beli. Balik saudara, bawa merek Aqua yang mahal dari luar negeri. Saya bilang, kok mahal sekali kamu beli, ngapain? Gitu loh. Airnya bersih sekali, gitu. Mahal sekali. Loh, kalau aku dibeli di sini $3 air biasa. Mendingan kapan aku mau minum air yang mahal ini? Toh sama. Waduh, saya bilang jangan ditaruh di meja dong. Kita nggak bagus nanti dilihat orang. Ya kita minum, kita cepat-cepat simpan deh. Saudara. Akhirnya saudara, air yang bersih itu kita tuang di gelas bekas kopi. Airnya bersih, saudara. Gelasnya kotor. Bagus enggak? Jadi saya minum air yang mahal, rasa kopi dikit. Luar biasa, hebat juga. Nah buat apa saya beli mahal-mahal cuma rasa kopi begini? Saudara, itu juga. Kalau kita rendah hati, tidak setia juga nggak ada gunanya. Amin. Gelas itu harus bersih. Air juga harus bersih.
Kita utamakan airnya bersih, oke. Tapi jangan lupa, hidup kita ini juga harus dipersembahkan kepada Tuhan. Karakter kita itu harus juga diarahkan kepada Tuhan juga, supaya dirubah. Hal yang kedua kita melihat, saudara, tentang melayani bukan menghakimi. Tadi dikatakan, saudara, Yesus saja datang ke dunia. Aku datang di dunia bukan untuk menghakimi, tapi melayani. Tapi aku datang di gereja menghakimi, bukan melayani. Waduh ampun, ini gurunya siapa gitu, saudara. Kalau kita muridnya Yesus, kita ajaran Yesus, Yesus tidak menghakimi di gereja, tapi melayani. Mari kita melayani yang baik. Melayani yang baik. Saudara, luar biasa. Ketika saya pergi ke satu tempat, ya di tempat minuman itu, saya tidak sebutkan nama itu karena dia tidak pasang reklame ke saya. Jadi saudara, ya beli makanan, minuman. Dia jalan gini, dia tidak melihat di belakang ada tiang. Ketika dia ambil bagi itu, dia tabrak, jatuh semua pecah. Kocar kacir semua airnya. Yang dari kasir tidak nyalakan. Bapak enggak lihat gitu, enggak saudara. Cuma, oh Pak maaf Pak gitu. Dia keluar, dia pungut, dia ambil pel, dia pel. Yang salah itu Bapak itu. Kenapa beli kok enggak mau, sudah bayar. Tapi orang itu berkata begini, itu mungkin kesalahan kami naruh di tempat itu. Saya ganti Pak. Ganti itu saudara tahu, mesti keluarkan bon lagi. Coba itu ada di gereja. Coba ada di gereja. Lakukan gitu. Orang nuangkan air saja mungkin. Di gereja. Kita langsung begini. Bukan dibersihkan. Orang batuk, au. Samping net. Saya kalau di pesawat itu paling takut karena kena AC. Begitu dia mulai nggak enak ini, kiri kanan sudah begini semua. Pusat saya, mana itu? Susah. Kalau AC saya matiin, saudara, itu saya takut dia yang nularin saya. Jadi mendingan AC keluarin supaya angin tak masuk. Gitu. Jadi saya diam, saya ke kamar kecil aja dulu. Batuk sudah selesai, dia minggir. Saya duduk diam, tidak lama. Dia yang batuk, saudara. Wow. Apa yang dilakukan? Saya gini, enggak. Saya ambil tisu, enggak ada tisu, saudara. Oh ini ada satu. Saya ada permen, saya kasih tisu, saya kasih permen. Setelah itu pasang masker dulu sambil. Saudara menghakimi, kita kerap kali juga salah. Makanya saya selalu membawa aqua atau tisu, ya saudara, atau permen. Kalau sudah kadung tidak bawa, ya kalau dia batuk, ya kita cuma berkata, Tuhan ampunilah dia. Itu perlunya. Hal kecil menolong kita juga menolong orang lain. Jangan berkata, aku bawa, kamu nggak bawa. Kalau saudara rohanimu lebih bagus, engkau yang melayani orang lain. Nggak menuntut orang lain, rohanimu lebih bagus. Kecuali engkau adalah seorang pendidik. Ini kebenaran firman yang harus kita lakukan di gereja. Gitu. Kalau kita di gereja baik, semua orang baik. Gitu. Bisa enggak di luar kita juga baik? Kalau di gereja kita nggak bisa membantu melayani. Bagaimana di luar? Ini di rumah Tuhan. Banyak orang di rumah Tuhan juga bagus, tapi di luar juga jelek. Kenapa? Yaitu tugas Pak, kewajiban Pak. Senyumnya lebar, 20 cm. Di luar berat. Karena dia cuma tugas, mau dilihat orang. Karena dia ingin tetap tugas. Saudara, dia bukan untuk cari Tuhan. Makanya kekristenan tidak bisa separuh-separuh. Karena tugas. Tapi kekristenan itu harus ada perubahan total dalam diri kita. Kita dari berpaling berhala menjadi kepada Yesus. Dari hati yang dunia menjadi hati yang suci. Dari orang yang egois menjadi orang yang
melayani. Itu perlu sekali. Makanya saudara, orang Farisi itu, kamu orang berdosa, aku lain. Seharusnya kalau kamu mengerti firman Allah, dia tidak mengerti, engkau yang layani dia. Karena dia adalah jiwa baru. Amin. Di gereja ini bukan mengumpulkan orang suci. Di gereja ini mencari orang berdosa supaya disucikan oleh Tuhan. Amin. Dan yang sudah disucikan oleh Tuhan, hendaknya belajar untuk melayani orang berdosa supaya disucikan kembali. Kalau gereja cuma mengumpulkan orang suci, orang kaya, bukan gereja. Saudara, beda sekali. Makanya gereja itu campuran orang-orang semuanya. Kita harus berbesar hati. Kita harus memandang seberapa tingkat rohani kita. Dan kalau kita ngomong kita hebat, tunjukkan dengan sikap engkau melayaninya. Kita lihat yang ketiga, mendoakan bukan membenarkan diri. Tuhan, ampunilah orang berdosa ini. Karena dulu aku juga orang berdosa. Aku tidak bisa kumpul sama dia. Kalau aku kumpul sama dia, nanti orang berkata, kamu pelayan Tuhan kok kumpul duduk-duduk orang berdosa. Aku hanya mendoakan Tuhan. Itu benar. Tapi kalau dia di gereja, kita sering mendoakan, kita melayaninya. Kita ini kurang punya sikap untuk mendoakan dan melayani. Kita karena selalu ingin dilayani dan ingin didoakan. Saudara, kita mesti ngubah gaya hidup kita. Jangan pernah memikirkan untuk selalu minta didoakan. Walaupun itu kadang-kadang memang kita butuh. Tetapi juga saudara, jangan suka ingin dilayani. Belajar untuk melayani. Sesulit apapun juga. Saudara, Tuhan pasti tolong kita. Seberat apapun juga. Saudara, kita tetap melayani. Karena Tuhan telah melayani kita lebih dulu. Amin. Tuhan telah melayani kita lebih dulu. Lukas 10 ayat 29. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia untuk membenarkan diri? Ada seorang datang kepada Tuhan dan berkata, saudara, hukum mana yang bagus? Tuhan katakan, ya, menurut kamu yang mana? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan jiwamu dan akan budimu, dan segenapnya. Dan kasih sesamamu. Tuhan katakan bagus. Tapi untuk membenarkan dirinya, orang yang bertanya, terus siapa sesamaku? Luar biasa enggak? Dia tahu firman loh. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dia ngomong di muka Yesus. Kasihlah Tuhan Allahmu segenap hatimu, jiwamu, akal budimu dan kekuatanmu. Dan kasihlah sesamamu. Bagus. Gitu loh. Itu benar. Terus dia ngomong, Tuhan mau tanya, siapakah sesamaku? Untuk membenarkan diri. Karena dia mau cari mungkin orang-orang yang suci saja. Atau orang sederajat. Mungkin orang-orang yang sehat. Yang dia bikin sulit dia. Yesus ceritakan. Ada seorang yang berjalan. Kemudian dirampok habis-habisan. Maka datanglah seorang imam. Ketika berjalan dia melihat. Dan dia jalan terus. Muncul seorang Lewi. Dia melihat orang dirampok ini, saudara sudah terkapar. Dia jalan terus. Dua-dua itu orang rohani yang luar biasa. Tapi muncul orang Samaria. Dia datang. Dia lihat ini. Dia bopong orang itu. Dia taruh di keledainya. Dia bawa penginapan. Dan dia kasih di situ semuanya. Dan dia bicara. Layani semuanya. Kalau kurang, nanti aku kembali ke tempat ini, aku ganti. Yesus tanya, menurut kamu siapa sesamamu? Sesamaku yang aku layani, sesama yang suci, sesama yang kaya,
sesama yang sehat, sesama yang menyenangkan, yang menguntungkan. Tidak. Sesamamu itu adalah orang yang membutuhkan engkau. Katakan amin dulu saudara. Sesamamu adalah orang yang membutuhkan cinta kasihmu, membutuhkan perhatianmu, yang membutuhkan uluran tanganmu, bukan membutuhkan yang lain. Gereja sudah kehilangan pegangan. Hanya mengumpulkan orang-orang yang sama. Hari ini saudara, biar pelajaran kita tahu. Siapakah sesamamu? Oh, orang yang sederajat. Kita minum kopi dengan orang-orang yang kaya, yang dahsyat. Orang-orang suci. Tidak. Sesamamu adalah orang yang bisa kamu tolong, yang bisa kamu doakan, yang bisa kamu layani. Itulah sesamamu. Sesamamu bukan orang yang lebih kuat daripadamu, yang kau minta tolong kepada dia. Tetapi sesamamu adalah orang yang membutuhkan kamu. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa kepada Tuhan. Engkau mengurapi setiap kami oleh firman-Mu hari ini Tuhan. Supaya kami boleh dibukakan pikiran kami boleh didewasakan. Sehingga kami bukan hanya sebagai seorang yang agamawi, yang tahu kewajiban. Tapi Tuhan, kami tidak pernah bisa mempunyai hubungan akrab dengan Tuhan. Kami kerap kali membenarkan diri, kami kerap kali menghakimi orang lain. Kami bukan melayani Tuhan, tapi kami kerap kali ingin dilayani. Kami selalu menganggap sesama kami adalah orang yang sederajat dengan kami, orang yang lebih tinggi dari kami. Tapi kami lupa orang yang sesama kami adalah orang yang di bawah kami, yang membutuhkan uluran tangan, membutuhkan doa kami, membutuhkan pelayanan kami, membutuhkan dukungan kami. Itulah sesama kami Tuhan. Engkau memberkati umat-Mu di tempat ini, supaya hari ini kami tahu sesama kami itu siapa. Engkau memberkati, mengurapi kami semua di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Dalam kasih-Mu Kau membawaku naik. Dalam kuasa-Mu aku berlindung. Kami mau berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami mau berdoa untuk setiap persembahan dari jemaat-Mu. Kiranya Tuhan Kau menerimanya dan membalasnya berlipat-lipat. Biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan Kau memberikan kemurahan-Mu,
Balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka, serta peliharalah mereka beserta keluarga, pekerjaan, studi, dan juga di dalam kesehatannya. Mari dekapkan kedua tangan di dada untuk menerima berkat itu pasti. Dan jikalau Tuhan memberkati, tidak ada satu orang pun yang sanggup menahannya. Tetapi setelah berkat itu kita terima, apakah kita tetap menjadi orang yang rendah hati, orang yang murah hati, orang yang tetap mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama? Oleh karena itu firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita, dan Dia bangkit pada hari ketiga, sehingga kita sembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke sorga, menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kedua kalinya, menyebut gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menghibur, menguatkan, menginsafkan, dan terus membuat hati kita berkobar-kobar di dalam kasih semula, kekudusan, kebenaran, dan menjadi saksi Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Ada di dalamku, Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini.